Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini bertemu Ibu kembali untuk belajar tema 2, selalu berhemat energi. Sub 1 yaitu sumber energi. Nah, apa itu energi? Pengertian energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan atau usaha. Sumber energi terbesar adalah matahari. Manfaat dari matahari bagi manusia untuk penerangan pada saat siang hari. Untuk kesehatan karena sinar matahari mengandung vitamin D. Bisa juga sinar matahari untuk menjemur pakaian, untuk menjemur hasil panen. Bagi tumbuhan, sinar matahari membantu membuat makanan. Hewan juga memerlukan matahari. Salah satu macam energi adalah energi listrik. Energi listrik itu digunakan untuk menyalakan alat-alat elektronik seperti televisi, kipas angin, dan lampu. Contoh perubahan energi. Energi listrik ke energi panas. Contohnya setrika, kompor listrik, kulkas, penanak nasi. Nah, bisa juga energi listrik ke energi gerak. Contohnya untuk menggerakkan kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan AC. Nah, energi listrik ke energi cahaya, contohnya lampu. Bisa juga energi listrik mengubah ke energi bunyi, contohnya radio. Nah, anak-anak, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya tumbuhan, hewan, matahari, air, dan angin. Sumber daya alam dapat diperbarui karena keberadaan selalu tersedia. Sedangkan bagian B, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena jumlahnya sangat terbatas. Contohnya batu bara, minyak bumi, emas, dan besi. Nah, manfaat energi angin yaitu untuk menggerakkan perahu layar, untuk menggerakkan pompa irigasi, pembangkit tenaga listrik. Belanda dijuluki sebagai negara kincir angin. Air juga merupakan energi. Aliran air yang besar dapat menggerakkan kincir. Kincir air digunakan untuk menggerakkan penggilingan gandum dan mesin tekstil. Kincir air juga bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air atau disebut PLTA. Fotosintesis adalah proses pembuatan energi atau zat makanan. Fungsi fotosintesis adalah memproduksi zat makanan berupa glukosa. Tumbuhan bersifat autotrof. Apa itu autotrof? Autotrof
artinya dapat mesintesis makanan langsung dari senyawa anorganik. Tumbuhan menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan gula dan oksigen yang diperlukan sebagai makanan. Klorofil terdapat dalam organel yang disebut kloroplas. Klorofil menyerap cahaya yang akan digunakan dalam fotosintesis. Di dalam daun terdapat lapisan sel yang disebut mesofil yang mengandung 1/2 juta kloroplas setiap milimeter setengah. Permukaan daun biasanya dilapisi oleh kutikula dari lilin yang bersifat anti air untuk mencegah terjadinya penyerapan sinar matahari dan penguapan yang berlebihan. Nah, sekarang masuk muatan PPKN. Nah, hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang. Contohnya, mendapatkan air bersih, memakai listrik, memanfaatkan matahari. Kewajibannya adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan saluran air, dan lain-lain. Nah, sekarang muatan bahasa Indonesia. Kita baca dulu ya, Nak, bareng-bareng. Di ruang keluarga ada kipas angin, ada lampu, ada meja disertai lampu belajar dan komputer. Energi listrik diperoleh dari sumber energi listrik. Sumber energi listrik adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi listrik. Sumber energi listrik dapat dihasilkan dari baterai, aki, dinamo, dan generator. Banyak alat-alat rumah tangga yang menggunakan energi listrik. Alat-alat rumah tangga tersebut antara lain televisi, radio, lemari es, mesin cuci, kipas angin, lampu, dan komputer. Tanpa ada energi listrik, aktivitas manusia tidak akan berjalan dengan lancar. Energi listrik dalam jumlah besar dihasilkan oleh generator dari PLN. Generator itu digerakkan menggunakan tenaga air, uap, nuklir, matahari, dan lain-lain. Energi listrik yang dihasilkan oleh pusat pembangkit listrik dan disalurkan ke gardu, ke rumah-rumah penduduk, pabrik, dan gedung-gedung. Nah, sekarang masuk muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang menuliskan gagasan pokok dari bacaan yang dibaca tadi ya, Nak. Paragraf 1, yaitu sumber energi listrik adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi listrik. Paragraf yang kedua, generator dari PLN. Paragraf yang ketiga, alat-alat rumah tangga yang menggunakan energi listrik. Nah, baik anak-anak, sekarang masuk muatan IPS. Ya, masih ada kaitannya.
ya. Persebaran sumber daya alam. 1. Pulau Sumatera banyak pegunungan, rawa yang diairi oleh sungai sehingga tanahnya subur. Nah, sehingga menghasilkan hasil, yaitu contohnya lada dari Lampung, coklat dari Sumatera Barat, karet dari Sumatera Selatan, kopi dari Aceh, tembakau dari Delhi, dan kelapa sawit dari Riau. Yang kedua, Pulau Jawa memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah untuk lahan perkebunan. Contohnya teh, yaitu dari Bandung, Jawa Barat. Kopi, yaitu dari Temanggung, Jawa Tengah, dan kina dari Lembang. Yang ketiga yaitu Pulau Kalimantan, merupakan hutan yang lebat, banyak hewan seperti orangutan, gajah, badak, landak, rusa, dan tapir. Pulau Sulawesi banyak pegunungan tinggi dan rendah. Nah, jadi ini menghasilkan jagung. Jagung itu dari Sulawesi Selatan, tapi bisa juga menghasilkan aspal dari Pulau Buton, vanili dari Sulawesi Utara, nikel dari Sulawesi Selatan, mika dari Sulawesi Tengah, rumput laut dari Sulawesi Tenggara. Yang kelima adalah Pulau Papua, banyak rawa, dataran tinggi, dan dataran rendah. Papua menghasilkan minyak bumi dan tembaga. Nah, sekarang masuk muatan SPDP. Birama adalah bagian dari suatu baris melodi yang menunjukkan jumlah ketukan dalam bagian tersebut. Contohnya, birama 3/4, artinya setiap birama terdiri atas 3 ketukan, setiap ketukan bernilai 1/4. Tempo adalah cepat lambatnya sebuah musik atau lagu saat dimainkan. Pada garis besarnya, tanda tempo dibedakan menjadi 3, yaitu tanda tempo lambat, yaitu grave artinya lambat dan hikmat. Lento artinya sangat lambat. Adagio artinya lambat tetapi tidak selambat largo. Sedangkan largo artinya lambat. Nah, sekarang yang tanda tempo sedang. Moderato artinya sedang, andante artinya sedang seperti orang berjalan. Andantino artinya lebih sedang dari andante. Sedangkan tanda tempo cepat, allegretto artinya cepat, vivace artinya cepat, lebih lincah, presto artinya cepat sekali. Demikian anak-anak belajar. Demikian anak-anak belajar tema yang kedua. Sudah selesai. Kamu pelajari di rumah supaya kamu mengerti dan memahami apa yang dijelaskan itu. Dadah.